di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya kalian? Kalian masih sehat kan? Kalau hari ini tanggal berapa ya? 12 Juli, berarti besok udah mulai sekolah dong. Pastinya masih sekolahnya di rumah ya. Gak apa-apa, jangan khawatir. Kalian ada di sini, asal kalian ada di rumah itu semua karena apa? Karena anugerah Tuhan. Yuk kita nyanyiin sebelum kita mau ibadah kita hari ini. Kita mau menyanyikan lagu I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk memuji nama-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah setiap puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan, itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan jam ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya Engkau yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian pernah merasakan sedih gak? Atau kecewa? Atau kesulitan? Semua yang kalian hadapi harus selalu ingat, tidak boleh menyerah. Kenapa ya? Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang selalu kita bisa andalkan. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Tinggikan. Kita bangkit berdiri ya untuk nyanyiin lagunya. Apapun masalah, Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan
Namanya Yesus kutinggikan, namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Luar biasa Tuhan kita, apapun masalah kita, jangan pernah menyerah. Kasih tahu sama teman-teman kita yang ada di seluruh, di tetangga, di sekolah, kasih tahu kalau kita punya Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau kasih persembahan. Amplopnya udah siap? Kalian masukkan uang persembahannya ke dalam sini. Nanti kalau kita sudah bisa bertemu lagi di gereja, kita kasih persembahan ini ke kantong persembahan. Ya, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan yang selalu Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mempersembahkan uang ini kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai cerita Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Tuhan tolong pimpin kami, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, Tuhan telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, pimpin jam pembacaan firman pada hari ini ke dalam firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak,
Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk ibadah sekolah minggu bersama meskipun secara online. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak dan keluarga semua sehat selalu. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah dengar kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang banyak? Banyak sekali. Seandainya kalian berada di antara semua orang yang menerima makan roti dan ikan dari Tuhan Yesus, apa yang akan kalian rasakan? Senang? Kagum? Hormat pada Yesus? Atau biasa-biasa saja? Namun langsung percaya, kalian pasti akan kagum dan hormat kepada Tuhan Yesus. Namun demikian anak-anak, di Alkitab dikatakan setelah peristiwa roti ini ternyata murid-murid Tuhan Yesus belum juga mengerti siapa Yesus. Hati mereka tetap degil. Degil, pernah dengar? Apa artinya? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala atau kepala batu. Nah, murid-murid sudah cukup lama ikut Yesus. Mereka sudah banyak melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat yang begitu ajaib, mengalami semua itu. Namun hati mereka masih keras. Belum sepenuhnya mengenal dan percaya kepada Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan cerita lanjut dari Alkitab yang minggu lalu. Namun sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Minta tolong pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih beri kami kesempatan untuk beribadah bersama setelah berbulan-bulan Tuhan. Tapi Engkau sungguh baik dan memelihara kami sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, Tuhan juga pelihara kami. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, sebentar ini kami mau mendengarkan cerita dalam Alkitab tentang Engkau. Tuhan, kiranya siapkan hati kami, pimpin kami supaya kami boleh mendengar dan mengerti apa yang kebenaran, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul cerita hari ini adalah Anak Allah berjalan di atas air. Diambil dari bahan Alkitab Matius pasal 14 ayat 33. Yang punya Alkitab di rumah boleh buka, baca, ikutin dari Alkitab masing-masing ya. Ingat Matius 14 ayat 22 sampai 33. Melanjutkan kisah minggu yang lalu, sesudah orang banyak selesai makan, hari sudah mulai malam. Karena itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk lebih dahulu naik perahu menyeberangi Danau Galilea untuk menuju ke Kapernaum. Sementara itu ia juga menyuruh orang banyak untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian Yesus naik ke atas bukit. Yesus naik ke atas bukit sendirian. Dia mau berdoa di sana. Yesus senang berdoa dan bersekutu dengan Allah Bapa. Hari sudah malam, namun Yesus seorang diri berada di atas bukit. Kira-kira jam 3 malam, murid-murid sudah berada kira-kira 4 kilometer dari darat. Ternyata mereka bertemu dengan badai di Danau Galilea itu. Ada angin sakal, yaitu angin yang bertiup
berlawanan arah dengan laju perahu. Sehingga menimbulkan gelora ombak yang besar yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Mereka dengan susah payah mendayung untuk melawan ombak itu supaya mengendalikan perahunya bisa laju ke depan. Yesus yang masih berada di darat dari kejauhan melihat semua itu. Dan Yesus mau mendatangi murid-muridnya. Namun hari masih gelap. Perahu-perahu sudah tidak ada. Hanya Yesus sendiri di sana. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara ajaib Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya. Yesus adalah Allah. Dia punya cara, punya kuasa atas air, atas langit, atas bumi. Karena semua ini adalah ciptaannya. Maka Yesus berjalan di atas air mendekati perahu murid-muridnya. Walaupun sekeliling itu ada ombak yang bergelora mengombang-ambingkan dan bahkan angin sudah bertiup cukup besar. Namun Yesus dengan tenang berjalan di atas air. Sesudah kira-kira dekat dengan perahu murid-muridnya, murid-muridnya masih sibuk di sana melawan ombak, bersusah payah mendayung agar perahunya bisa stabil. Saat itu tiba-tiba mereka melihat ada seseorang yang mendekati perahu mereka. Mereka kaget, terkejut, dan berteriak ketakutan. Itu hantu. Mereka anggap Tuhan Yesus hantu. Namun segera Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perkataan Yesus sungguh menghibur dan menenangkan kita. Ada Tuhan Yesus, kita tenang, tidak takut apapun. Murid-murid masih bingung dan terheran-heran. Namun tiba-tiba salah seorang murid berkata, "Tuhan, jika Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Wah, berani benar. Siapa itu? Ternyata Petrus, murid yang paling cepat menanggapi Tuhan. Dengan berani dia minta kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan cara yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu berjalan di atas air. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus senang karena Petrus percaya mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengajak Petrus kepadanya dengan berkata, "Datanglah." Maka turunlah Petrus dari perahu dengan disaksikan oleh murid-muridnya yang lain. Di tengah ombak yang masih bergelombang, perahunya masih oleng. Petrus mulai menurunkan kakinya. Kaki yang satu lagi. Kemudian diikuti dengan kaki yang lain. Dia dengan beriman mencoba berdiri di atas air. Hal yang belum pernah dia lakukan. Siapa yang pernah melakukan bisa berdiri di atas air? Petrus dengan iman mencoba berdiri. Ternyata bisa. Wah, dia senang sekali. Dengan tambah percaya lagi dia mulai melangkahkan kakinya. Mencoba berjalan. Mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia mencoba untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk berjalan. 1, 2. Kau bisa berjalan. Sungguh senang sekali Petrus. Namun anak-anak, tiba-tiba ada angin yang bertiup. Wah, Petrus merasa dingin. Dengan refleks matanya itu beralih dari Tuhan dan melihat keadaan sekeliling. Wah, ini gelap. Gelombang bergelora dengan begitu besar. Dan itu ada gelombang yang mendekati dia. Wah, dia takut. Begitu dia takut, mulailah dia tenggelam. Saat tenggelam, Petrus ketakutan dan berteriak, "Tuhan, tolong aku." Dengan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus sambil berkata, "Hai orang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Kemudian naiklah mereka ke perahu dan angin pun redalah. Murid-murid yang ada di atas perahu yang sejak tadi mengikuti semua kejadian ini, saat melihat Tuhan Yesus datang, mereka sujud menyembah Tuhan Yesus sambil mengatakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Murid-murid Yesus yang tadinya sudah percaya kepada Yesus dan ikut Tuhan Yesus, melalui peristiwa ini menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Untuk lebih mendalami cerita ini, anak-anak, kita akan belajar kebenaran apa yang sudah ada di dalam cerita ini. Kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Pertama, pasti anak-anak mudah menjawabnya ya. Apa yang Yesus lakukan setelah murid-murid naik perahu untuk menyeberangi Danau Galilea lebih dahulu? Ya, Yesus berdoa seorang diri di atas bukit. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Sebagai manusia, Yesus memberikan teladan kepada kita untuk selalu berdoa, bersekutu dengan Allah Bapa. Pertanyaan kedua, apakah Yesus senang ketika Petrus mau menghampiri dia di atas air? Ya, Yesus senang karena Petrus percaya kepada Yesus. Yesus senang dengan iman Petrus. Mengapa Petrus mulai tenggelam? Karena Petrus mulai ragu, imannya mulai goyah, kurang percaya saat dia merasakan tiupan angin dan mengalihkan matanya dari Tuhan kepada keadaan sekeliling yang mengancam. Itu membuat dia tenggelam. Waktu Petrus percaya, Petrus bisa berjalan di atas air. Saat dia ragu, kurang percaya, dia tenggelam. Apa yang Petrus lakukan ketika dia mulai tenggelam? Berteriak minta tolong kepada Tuhan. Petrus seorang nelayan, pasti dia jago berenang. Tetapi saat dia tenggelam, dia tidak sanggup menolong diri sendiri. Dia perlu ditolong dan dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dapatkah Yesus menolong Petrus? Dan mengapa? Ya, Yesus segera tolong Petrus karena Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi, sekaligus adalah Allah yang peduli, yang penuh kasih, yang mau menyelamatkan orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Apakah Yesus tetap sama? Dapatkah dia menolong kalian juga? Ya, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan tetap selamanya. Dia adalah Allah yang mengasihi manusia, mau menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Petrus percaya bahwa Yesus bisa menolongnya. Dia yakin Yesus mengasihi dia dan sanggup menolong dia. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya Yesus menolong kalian? Apa yang kalian perlukan agar Yesus menolong kalian? Betul, hanya percaya Yesus, beriman teguh kepadanya. Oke anak-anak, pertanyaannya sudah selesai. Semoga pembahasan ini semakin membawa kita lebih mengerti kebenaran di dalam kisah ini. Sekarang kita mau simpulkan pelajaran hari ini. Belajar apa sih kita hari ini? Yesus adalah anak Allah yang sudah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Semua orang, termasuk kita, sudah jatuh dalam dosa. Tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Terikat oleh dosa dan sedang menuju maut. Karena upah dosa adalah maut. Hanya Tuhan Yesus yang dapat tolong kita. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit pula pada hari yang ketiga
telah mengalahkan maut. Jadi anak-anak kita yang sudah percaya, jangan biarkan hati kita tetap degil, cuek, acuh tak acuh. Jauh dari Tuhan, datanglah. Minta tolong kepada Tuhan agar ubahkan hati yang degil ini, yang kurang percaya, yang keras kepala, supaya Tuhan lembutkan agar mau dengar, mau sungguh-sungguh percaya, taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, setelah mendengar kebenaran dari kisah Alkitab hari ini, kita juga akan belajar ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Coba kita buka Alkitabnya masing-masing. Yesaya di mana? Perjanjian Lama ya. Pasal 41 ayat 10. Sudah ketemu? Mari kita sama-sama membacanya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang mengatakan hal ini? Betul, ini adalah perkataan Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Janji yang begitu indah, begitu menguatkan. Mari kita baca sekali lagi, mencoba menghafalkan ya anak-anak. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Kita terus ulangin ayat ini. Lalu saya harap anak-anak di rumah kasih batasan di sini, dicatat, dihafalkan, diulang-ulang. Sehingga ayat hafal ini boleh diingat selalu. Saat kita takut, saat kita khawatir, saat kita mendapat masalah, kita ingat ayat ini. Bahkan ayat ini boleh kita sebarkan, kasih tahu ke yang lain. Orang-orang di rumah kita, sekitar kita, teman kita saat mendapat masalah. Ini sungguh menjadi satu kekuatan yang menghibur. Nah anak-anak, kita sudah selesai menghafalkan ayat. Dan cerita minggu ini kita juga sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Begitu memberikan kami kasih karunia boleh mendengarkan cerita dari Alkitab tentang Engkau yang mau menolong, yang tahu kami adalah orang-orang yang lemah, yang butuh bantuan, yang sering kali kami ragu, sering kali kami degil, sering kali kami keras kepala mau jalan sendiri, tidak mau taat kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, tolong agar kami selalu ingat saat keadaan apapun, tiada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sekali lagi memimpin kami sampai hari ini. Walaupun sudah berbulan-bulan, kami ikut di dalam rumah, tapi kami juga boleh mendengarkan cerita Tuhan. Dan sementara ini anak-anak mungkin di rumah masih liburan Tuhan. Tolong berikan mereka boleh menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mempersiapkan untuk tahun yang akan datang. Tahun pelajaran yang akan datang yang dengan banyak tantangan tentunya. Tuhan juga berikan anak-anak hati yang mau menolong orang tua di rumah. Sehingga di rumah boleh menjadikan satu relasi yang harmonis, yang rukun dan damai, dan anak-anak juga bisa menjadikan satu kebanggaan dan sukacita bagi orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin.
Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan memberkati dan menjaga kita semua. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah kalian dengar. Kita sekarang sudah tahu ya, kalau kita semakin yakin kalau Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Apalagi yang kita bimbangkan, yuk kita nyanyikan lagu Allah yang setia. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang Kau berikan kesempatan kepada kami. Tuhan Yesus, kumpulkan kami lagi di ibadah online minggu depan Tuhan, karena kami selalu rindu untuk memuji nama-Mu. Tuhan, biarlah setiap firman yang telah kami dengar dapat selalu kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. The Lord lift His countenance upon